kita pun sebetulnya sedang menunggu, ya, menunggu turunan dari undang-undang tersebut. Ya, kita sayang, ya, setelah saya juga ketua ID, ya, ketua ID. Kita pun sekarang wait and see bagaimana ke depan terkait dengan profesi kita. Gitu. Ya, STR nanti tadi sudah sampaikan oleh Pak Puput, ya, 5 tahun diperpanjang. Saat ini dengan adanya Undang-Undang 17 2023 ini, STR tidak perlu diperpanjang seumur hidup. Mungkin caranya bagaimana STR seumur hidup mungkin baru di dokter, ya, dokter dan dokter gigi yang sudah diatur, tapi itu pun belum disahkan menjadi PMK. Jadi kita masih menunggu semua, ya. Jadi wajar kalau dari teman-teman anggota Iropin bingung, kami saja yang mengikuti bingung, masih bingung, ya, bingung. Nah, mungkin yang terkait adalah tentang perizinan, ya. Ini mungkin yang tapi soal STR jelas nanti STR akan seumur hidup. SIP kita menunggu bagaimana nanti PMK-nya. Ya. Nah, saya harapkan sebetulnya teman-teman Iropin ini selalu update, jangan cari duit terus, jangan jalan-jalan terus. Ya, ini yang dilirik saya dong. Jadi saya tahu ini. Ya, itu ya. Jadi tolong ayo kita ikut bersama-sama update tentang regulasi, ya, karena regulasi ini berubahnya ini sangat dinamis sekali. Ya. Nah, dilala saya juga terus terang di Undang-Undang 17 2023 ini saya belum membaca semua. Ya, saya belum baca semua. Apalagi yang terkait Iropin juga belum. Yang terkait dokter saja masih kebingungan, ya, jadi itu. Nah, mungkin kita tarik lagi ke belakang terkait dengan perizinan, ya. Ada kita mengikuti dulu undang-undang terkait undang-undang 14 itu, ya, Cipta Kerja, ya, undang-undang Cipta Kerja. Pernah dengar? Nah, itu, ya, sekarang haruslah, ya, harus kita melirik, ya, harus kita mulai membaca terkait dengan regulasi. Di Undang-Undang 14 tentang Cipta Kerja ada turunannya, yaitu PMK nomor 14 tahun 2021. Ya, ini turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini terkait dengan ininya adalah PMK tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan. Di situ itu tebalnya sebanyak 1833 halaman. Ya, Masak harus baca besok. Ya, saya kirimi. Ya. Dan di standar optik ini di halaman 952 sampai 963. Ya. Semalam saya dari nyari satu-satu. Optik yang mana? Semalam ya dong, ya. Semalam aja. Iya, semalam ya. Banyak sekali belajar dulu harus. Takut salah gitu loh, ya, takut salah. Makanya kita pun kalau nanti ada pertanyaan yang aneh-aneh, kita juga jawabnya juga terus terang, kita nggak berani secara tegas, ya, karena memang aturan ini masih ngambang, ya, turunan dari Undang-Undang 17 2023 ini belum ada. Tapi kita menggunakan PMK atau Undang-Undang Cipta Kerja dan PMK 14 tahun 2021. Jadi itu. Nah,
Untuk standar optikal ini sesuai dengan PMK nomor 14 tahun 2021, ini KBLI-nya ya, kode berusaha ya, sih? KBLI lah ya, kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Kualifikasi baku lapangan Indonesia ya, ini nomornya bisa dicatat 86903, nanti keluar loh ujian. 86903 ini terkait dengan aktivitas pelayanan penunjang kesehatan ya. Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan ini optikal. Di sini dikatakan optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan atau pelayanan lensa kontak. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu, anggota Iropin yang sudah mempunyai usaha optik, semuanya sudah punya NIB? Sudah. Sudah ya. Sudah dipasang di dinding? Sudah. Di nota, timbun, ditulis juga NIB-nya. Nah, penting itu NIB ya. Tapi nanti ada syaratnya lagi, nanti jelasin Pak Mas Nana nanti ya. Untuk memelihara NIB itu harus ada caranya ya. Setelah punya NIB itu tidak terus kemudian didiamkan toh ya, harus dipelihara NIB tersebut ya. Kita tahu kalau sudah punya NIB berarti saya kira sudah tidak perlu saya jelaskan terkait dengan persyaratan usaha ya. Mudah kan bikin NIB? Mudah sekali. Mudah sekali. Kalau sekarang semua serba dipermudah ya. Cuma nanti ujung-ujungnya ke belakangnya sulitnya minta ampun ya, saya merasakan sih dari dokter klinik masalahnya. Oh, masalah ketawa aja ya. Jadi yang jelas di NIB tersebut ada syarat-syaratnya ya. Nah, itu sudah saya kira sudah jelas semua lah ya. Terus kemudian usaha optikal ini termasuk usaha resiko menengah rendah ya, jadi lebih mudah dibandingkan klinik. Untuk terpraktek klinik pun ada persyaratannya ya. Kalau untuk resiko menengah rendah itu lebih mudah ya. Izin baru jelas harus login ke website oss.id ya, sudah tahu semua ya. Kemudian NPWP harus semua punya ya. Kemudian untuk perpanjangan ini sertifikat standar yang masih berlaku yang pertama. Kemudian yang kedua, profil optikal yang terdiri dari daftar tenaga, jumlah dan jenisnya. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana peralatan serta jenis pelayanan yang diberikan ya. Ini untuk perpanjangan izin optikal. Saya kurang tahu kalau saat ini ya, karena tadi saya sampaikan saya belum membaca semua terkait dengan undang-undang nomor 17 tahun 2023 ya. Seperti untuk SIP dokter ya. SIP dokter ini untuk di kabupaten lain sebetulnya Mas Nana itu sudah tidak ada rekomendasi dari organisasi profesi ya, tetapi memang di Cilacap kemarin masih ya, tapi bentuknya bukan rekomendasi tetapi adalah surat keterangan. Nah, saya mendukung ya sebagai ketua OP, salah satu OP saya mendukung karena apa? Kalau semua diserahkan ke DPP TSP, kasihan. Beliau nanti tidak bisa menyaring apakah anggota ini asli atau palsu. Ya, sebagai contoh kemarin di Surabaya ada dokter gadungan yang sampai 2 tahun. Ini ya, jadi kenapa saya mendukung keputusan dari DPP TSP Cilacap bahwa tetap ada surat dari OP. Nah, saya
kalau di Europin apakah sudah disepakati atau belum, bagaimana proses mungkin perizinan baru atau perpanjangannya ya. Tapi sekali lagi ini kita tidak bisa menjawab tegas ya, karena memang turunan dari Undang-Undang 17 2023 ini belum ada. Ini mungkin Pak ya, jadi kalau bisa nanti ya saya nggak tahu kalau nanti dari Mas Nana mungkin bisa lebih jelas, lebih tegas ya. Tapi di Dinas Kesehatan sendiri ini kita masih menunggu ya, wait and see bagaimana turunan dari undang-undang ini ya. Kalau kita menggunakan dasar PMK 14 2021 jelas ya, sudah ada garisnya ya, ada rambu-rambunya. Jadi kita pun juga masih terus terang masih menunggu, sehingga ini yang perlu dicermati oleh teman-teman semua ya. Kemudian setelah NIB keluar, kemudian ada pelayanan di optik ya, layanan di optik. Ini nanti pengawasan. Ya, pengawasan akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, ini tim dari Dinas Kesehatan dan DPEPTSP serta melibatkan organisasi profesi. Ya, ini nanti kita akan melaksanakan inspeksi lapangan yang dilakukan 1 tahun sekali. Sudah ada yang pernah didatangi oleh tim kita? Belum ya? Kayaknya belum terbentuk ya Mas? Belum. Masih aman. Masa masih aman Om. Siap, semuanya ada. Ya, gitu. Ya. Jadi nanti 1 tahun sekali memang akan ada inspeksi dari tim. Ya, timnya terdiri dari Dinas Kesehatan, kemudian DPPTSP dan juga dari organisasi profesi. Ya. Kemudian pengawasan detail dilakukan karena adanya aduan dari masyarakat. Nah, untuk optik di Kabupaten Cilacap sepertinya belum ada aduan. Ya, berarti alhamdulillah pelayanannya bagus semua. Ya. Sampai saat ini belum ada aduan karena saya adalah ketua pengelola tim aduan di Dinas Kesehatan. Ya. Sampai saat ini belum ada aduan terkait dengan pelayanan optik. Ya, jadi terima kasih saya ucapkan dari pelayanan optik untuk Kabupaten Cilacap sudah bagus. Ya, mungkin perlu ditingkatkan. Mumpung saya belum lupa, banyak sekali permohonan pemeriksaan mata ya, dari optik di luar Kabupaten Cilacap. Ini mumpung saya ingat ya. Nah, ini monggo disikapi oleh Iropin ya. Kalau kami di Dinas Kesehatan kita sudah melarang, tapi saya belum tahu untuk yang ke dinas lain ya, apakah masih atau tidak. Tapi untuk di Dinas Kesehatan saya memang sudah melarang, dan saya utamakan adalah optik-optik yang ada di Kabupaten Cilacap. Jadi kalau ada yang dari luar, dari kemarin ada dari Semarang, Kebumen, itu langsung saya tolak. Ya, Kertanegara juga ya, saya tolak. Jadi ini untuk informasi ya. Kemudian lingkup pengawasannya meliputi yang pertama standar pelayanan, yang kedua sarana prasarana dan peralatan, ketiga sumber daya manusia. Tenaga optik di Kabupaten Cilacap ini kayaknya masih banyak yang kurang. Bahkan sesuai dengan aturan BPJS ya, harusnya di tahun 2022 itu semua FKTP sudah bisa melayani pemeriksaan infrasi. Cuma di Kabupaten Cilacap kayak belum ada ya, belum ada puskesmas yang mempunyai tenaga refraktor, itu juga nggak ada, belum ada ya. Nah ini, jadi ini masih terbuka luas saya kira untuk di Kabupaten Cilacap ya, untuk tenaga refraksi
perfeksionis, ya. Dan supaya mau untuk bekerja di puskesmas, ya, puskesmas, klinik, ini. Ya, jadi monggo. Atau kalau saran saya mungkin bisa bekerja sama dengan puskesmas. Ya, bekerja sama dengan puskesmas. Nanti bentuknya diatur, ya, karena di puskesmas di aturan BUD ada kerjasama dengan pihak ketiga. Ya, mari kembangkan sayap. Ya, monggo para owner optik ini mengembangkan sayap untuk bisa bekerjasama dengan KTP. Ya. Jangan hanya menunggu customer yang datang. Ya. Kemudian pelaporan hasil pengawasan ini paling lama dan 14 hari setelah dilakukan pengawasan yang memuat hasil pemeriksaan identitas tenaga pengawas, hasil pengawasan dan kesimpulan yang ditandatangani oleh petugas pengawas. Ya, ini. Jadi ini saya rangkum dari PMK 14 tahun 2021. Ya, karena saya bacanya baru semalam, ya hasilnya seperti ini. Ya karena memang jarang masalah ya maksudnya ya. Ya sebenarnya optik jarang masalah kok. Salam Sinawang ya. Jarang masalah gitu ya. Cuma mungkin baru-baru akhir-akhir ini saya mendengar ya ada laporan optik izinnya gimana. Saya belajar dulu, akhirnya belajar ya terkait dengan optik. Terus kemudian ada juga laporan juga optik yang katanya rekomendasi dari organisasi profesinya nggak keluar. Nah ini saya pelajari lagi, apakah memang perlu rekomendasi atau tidak ya. Nah, nanti Mas Tana yang menjawab ya, apakah masih perlu rekomendasi atau tidak. Karena selama 2023 ini dan apalagi selama setelah Undang-Undang 17 2003 ini keluar, saya merasa belum pernah memberikan approve terhadap perizinan klinik, perizinan optik, ya, perizinan optik. Jadi sepertinya memang saya pun juga sudah koordinasi bertanya, kalau perizinan dengan resiko rendah, apakah masih perlu rekomendasi dari Dinkes atau tidak? Ya kemarin dikatakan teman-teman katanya sudah nggak perlu ya, maksudnya sudah tidak perlu. Standarnya ada beda otomatis. Nah betul, sertifikat standarnya terbit otomatis. Nah, itu. Jadi memang semakin dipermudah. Ya, itu. Jadi kan karena apa? Optik itu kan tidak ada kegiatan pelayanan kesehatan yang berbahaya. Beda dengan klinik, beda dengan dokter praktek mandiri, ya, bahkan dengan bidan pun juga beda. Ya, tidak ada pencemaran lingkungan juga kan? Makanya dikategorikan pelayanan resiko menengah rendah, ya. Itu. Jadi itu. Mungkin itu saja dari saya. Nanti monggo selanjutnya dari Mas Nana yang akan lebih jelas bagaimana alur nanti di OSS-nya. Ya. Tapi pada dasarnya kami dari Dinas Kesehatan siap membantu ya, segala permasalahan yang ada di optik. Kita kan sama-sama serumpun sebagai kesehatan, ya, sama-sama serumpun. Jadi ayo kita bersama-sama. Kalau memang ada masalah, kita bersama-sama. Ya, kalau ada demo ikut ya. Siap. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila mungkin ada penyampaian yang kurang kena. Nanti kalau misalnya ini ada pertanyaan nanti bisa, kalau saya bisa menjawab nanti bisa saya jawab. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Nana F. Sutoro, Koordinator OSS Kabupaten Cilacap, kami persilakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati rekan kami Dr. Ari Widi, pengurus Europin Kabupaten Cilacap. Izin ini mungkin koreksi Om Puput. Saya dari kantor DPM PTSP. Tapi nggak apa-apa, ini kan jadi ngetop. Karena kebetulan DPM PTSP itu ngurusinnya OSS. Itu. Bahasanya susah. Bahasanya susah. DMP. Betul. Mulai kehafal. Panjangannya apa? Ada nanti dapat hadiah dari Nah, oke. Kemarin Om Puput sudah ke kantor MPP. Coba pertanyakan yang Pak. Bingung lagi kan? Gitu. Yang hafal SS. Jadi kami lakukan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di PTSP ini mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah memberikan fasilitasi sarana dalam rangka pelayanan publik yang dalam hal ini termasuk perizinan dan lain sebagainya. Kami mempunyai kantor MPP, lebih kerennya itu Mall Pelayanan Publik yang terletak di lantai 2 Terminal Tangga Baru Desa. Kemarin Om Puput dan kawan-kawan sudah ke sana. Terima kasih. Kami di MPP ini sudah terintegrasi dengan 21 SKPD, baik institusi dari vertikal maupun dari Pemkab Cilacap. Salah satu tugas kami adalah memberikan fasilitasi seperti pada pagi siang hari ini untuk memberikan sedikit ilmu, karena kalau banyak ini ada 1908 KBLI. Nah, ini untuk optical, ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ari di KBLI. Kualifikasi Bangku Lapangan Usaha Indonesia. Itu ada 1983 sekian. Nah, di optical ini di 86903 ini mengatur salah satunya adalah optical. Masuk di untuk skala risiko adalah menengah rendah. Kami ingin menanyakan izin Om Puput ya. Teman-temannya di sini berarti sudah punya NIB semua. Ya. Sudah punya NIB ya, Ibu Bapak? Ya. Sudah migrasi ke OSS RBA? Kami mohon untuk dilihat nanti NIB-nya itu tanggal terbitnya. Kalau mohon maaf, berarti kita terbit bulan Agustus tahun 2021 untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau berarti sebelum Agustus 2021 itu harus migrasi. Sebelum tahun berapa ya? 21 Agustus 2000, saya lupa tanggalnya, tanggal 14 atau 16. Tapi kalau yang terbit setelah bulan Agustus 2021 itu by sistem sudah OSS RBA. Kalau OSS yang lama itu tidak mengenal risiko, tapi skala usaha modal. Kalau yang baru ini namanya risk based, jadi berbasis risiko. Nah, kenapa optical ini tadi disampaikan juga oleh Pak Dr. Ari, untuk tingkat risikonya adalah menengah rendah, sertifikat standarnya terbit otomatis. Terbit otomatis sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021 itu adalah self-declare, pemenuhan komitmen yang dinyatakan oleh pemohon. Pemohon secara sistem itu kan ada ya, KKP, SPP, itu kan muncul. Itu punya komitmen, sudah siap kalau saya menyatakan mulai komitmen dalam waktu 6 bulan, 1 tahun dan sebagainya. Kalau kita lihat di OSS, untuk kegiatan usaha ruang lingkup optical
Ini tadi sudah disampaikan regulasinya di peraturan PMK Kesehatan nomor 14 tahun 2021 yang halamannya sedikit sampai cuma 1.800. 1.800. Tapi tadi sudah disampaikan ada tipsnya mulai halaman 952 sampai berapa itu nanti silakan untuk itu regulasi. Jadi kalau kita bicara ada skala usaha. Skala usaha itu dibagi mikro, kecil, kemudian menengah, kemudian tinggi. Ini kalau skala usaha kita bicara masalah modal. Modal yang dilaporkan di luar tanah dan bangunan. Contoh punya Om Puput di Jalan Es Parman. Dilaporkan pada tahun 2023 ini yang dilaporkan adalah di luar tanah dan bangunan. BOP-nya, biaya operasionalnya itu dihitung hanya 3 bulan. Misalnya mau bikin daun di Jalan Es Parman. Itu yang dilaporkan biaya operasional dan konstruksinya. Taruhlah 1 miliar di luar tanah bangunan. Kalau dengan tanah bangunan kan tidak mungkin di Es Parman. Ini contoh kalau nanti akan mengisi KBLI di 86903. Kemudian kewajiban perizinan berusaha baik skala usahanya kecil, mikro, menengah dan tinggi itu sama. Hanya yang membedakan perlakuannya ini di kegiatan usaha tambahan. Tetapi kami lihat di Cilacap ini belum ada kegiatan usaha tambahan untuk teman-teman optikal ya. Kemarin kami kalau nggak salah bulan saya lupa habis lebaran ini ada permohonan klinik mata dok Ya, di Gandul Mangu. Nah ini baru pertama juga, baru pertama di Cilacap klinik mata ada di Gandul Mangu. Nah ini lagi kita bantu fasilitasi, saya lupa pemberatasannya, tapi kemarin dibantu oleh Dokter Sutama. Karena kami fasilitasi karena kepingin kami sebagai atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap, berdasarkan kami ibu dari teman-teman dari dinas kesehatan, dari teman-teman wilayah yang ada di kecamatan ini, belum ada satupun klinik mata, baik klinik Pratama maupun Utama yang melaksanakan kegiatan fasilitas kesehatan di bidang optik, mata dan lain sebagainya. Nah ini kebetulan kami sangat senang sekali ada pelaku usaha yang akan mendirikan klinik utama terkait mata. Kemudian tadi disampaikan untuk kegiatan usaha optikal ini kalau NIB-nya itu seumur hidup, nomor induk berusaha itu seumur hidup. Seumur hidup artinya apa? Apabila pemohon pelaku usaha tidak mencabut NIB, ya akan seterusnya. Tetapi KBLI-nya tidak seumur hidup. Paham J, Bu Bapak J? NIB kan KBLI-nya banyak. Nah, misalnya nih Om Asep mau usaha KBLI di luar 86903, asal itu satu rumpun tidak menjadi utama dibolehkan. Perdagangan eceran lainnya boleh KBLI-nya itu di dalam satu NIB boleh dimungkinkan sepanjang KBLI itu tidak menjadi KBLI yang utama. Contohnya terus kemudian optical membuat KBLI konstruksi, itu yang tidak dimungkinkan. Itu ya. Oke. Untuk kita bicara terkait dengan pengawasan dan pengendalian untuk kegiatan optikal ini, tingkat risiko kegiatan usaha adalah menengah rendah, masa berlakunya 5 tahun. Pada saat melaksanakan upload di tanggal sekarang, contohnya 30 September tahun 2023. Berarti 30 September 5 tahun ke depan 2028 harus melaksanakan yang namanya kegiatan
laporan itu di OSS nanti ada, baik secara sistem setelah 5 tahun, biasanya 6 bulan sebelum 5 tahun ada email. Ini kita belum bicara LKPM, belum bicara pelaporan. Nanti akan ditawarkan kepada pemohon pelaku usaha apakah akan melaksanakan kegiatan usaha ini, apakah akan dikembangkan, apakah akan digabungkan, macam-macam, nanti banyak opsional yang bisa dipilih. Itu setelah 5 tahun. Itu sebagai upaya kami regulasi ini memantau kegiatan para pelaku usaha. Jadi tetap ada masa berlakunya 5 tahun khusus KBLI. Kalau NIB seperti itu. Jadi KBLI-nya ya Pak? KBLI-nya, bukan NIB-nya. Tadi sudah disampaikan juga, sertifikat standar ini berlaku otomatis. Artinya apa? Tidak perlu kami mendatangkan tim verifikasi, validasi ke tempat pelaku usaha, ke usahanya Opubud Kesawan itu tidak perlu. Yang penting Opubud sudah melaksanakan upload dokumen yang dimintakan oleh OSS, sudah otomatis. Kita tidak perlu datang ke SPAMA. Kita beri sistem. Itulah hebatnya OSS. Jadi kalau kita bicara OSS ini, rohnya itu adalah sebenarnya mempermudah perizinan, tetapi memperketat pengawasan. Jadi ibu bapak sudah diberikan kemudahan dalam hal perizinan, tetapi mempunyai konsekuensi harus melaporkan kegiatan usahanya. Tadi kita ngobrol dengan Om Asep, mohon maaf nanti emailnya segera diisi. Namanya LKPM, laporan kegiatan penanaman modal. Saya yakin ibu bapak yang sudah lebih dari 6 bulan, 12 bulan akan mendapatkan email. Secara sistem, email LKPM yang diberikan kepada ibu bapak itu harus diisi. Apabila tidak diisi dalam jangka waktu 3 kali berturut-turut, NIB ibu bapak akan di-ban oleh sistem. Agak susah. Agak susahnya gini. Di OSS ada namanya helpdesk ya, ibu bapak periksa di pojok kanan bawah, helpdesk by video, by chatting, by telepon dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya kita pendaftaran online. Nah, kita kalau mau membuka BEN itu bukanya di pendaftaran online. Seluruh Indonesia setiap hari hanya dibatasi 200. Itu bisa bayangkan seluruh Indonesia hanya dibatasi 200. Kalau tidak punya tingkat risiko yang tinggi, ibu bapak itu akan dikesampingkan. Kecuali mohon maaf ini, kita ada pelaku usaha yang tingkat risikonya tinggi yang akan diutamakan, yang mempunyai tenaga kerja banyak, yang mempunyai skala usaha tingkat, kalau kita bicara PMA itu biasanya akan diutamakan. Makanya saya wanti-wanti ini mohon LKPM-nya diisi. Yang sudah ngisi LKPM siapa nih? Dokter Ari. Jangka dari 1, 2, 3-nya itu berapa lama? Apanya? Peringatannya. Jadi udah diisi terus ada ya. Untuk optical ini 6 bulan. Oh, Ya, 6 bulan itu akan diberikan peringatan lagi. Sudah email pertama misalnya di 30 Desember. Saya yakin ada email. Saya sudah email pertama, Ya. belum Ada kan? sudah email pertama, cuman belum dilakukan, bingung. Ya. Email udah buka tapi bingung gimana. Ya udah Oke. nanti aja. Kalau ibu bapak bingung, nanti bisa ke MPP. Kapan? Nanti